untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang pertama di dalam bab ini yaitu yang ada di dalam surat Al-Insan. Ayat yang ketujuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira." Ayat ini dan beberapa ayat sebelumnya menyebutkan tentang sifat-sifat orang-orang yang berbakti, yang taat kepada Allah. Di antara sifat-sifat mereka itu adalah yufuna bin nadri. Mereka memenuhi nadar, melaksanakan nadarnya. Wa yakhafuna yawman, dan mereka takut kepada suatu hari. Kana syarruhu mustatira, yang kejelekannya merajalela, tersebar di mana-mana. Jadi itu sebabnya kenapa mereka melaksanakan nazar mereka, karena mereka adalah takut kepada suatu hari di mana di hari itu kejelekan-kejelekannya berada di mana-mana. Apa faedah-faedah yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini? Pertama, anna an-nadhr ibadah la yajuzu an tusrafa li ghairi Allah azza wa jalla. Nadhar itu adalah ibadah, dan kita mengetahui bahwa nadhar itu adalah mewajibkan sesuatu atas diri sendiri yang tidak pernah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Ya, jadi sesuatu itu asalnya dia tidak wajib. Namun setelah dia bernadar, maka sesuatu itu menjadi wajib baginya. Seandainya ada seseorang mengatakan, saya bernadar apabila adik saya datang dalam keadaan selamat dari Malaysia, saya akan puasa 3 hari. Maka kini puasa 3 hari itu menjadi apa? Wajib baginya. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mewajibkan hal ini kepadanya. Ya. Jadi nazar itu adalah ibadah. Tidak boleh ibadah ini dialihkan kepada selain Allah. Diperuntukkan untuk selain Allah. Apa saja ibadah itu, sekecil apapun ibadah itu, apabila diperuntukkan kepada selain Allah, maka dia adalah syirik akbar dan bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Di kajian yang sebelumnya kita telah menjelaskan bahwa ada seseorang yang masuk neraka gara-gara apa? Lalat. Dan yang satu masuk surga gara-gara apa? Lalat. Lalat tidak ada nilainya, tidak ada harganya, tidak ada artinya. Namun bisa dengan lalat itu, bisa gara-gara lalat seseorang masuk surga, dan bisa gara-gara lalat juga dia masuk neraka. Ya. Nah, oleh karena itu ayolah ikhwah, seorang muslim hendaklah dia senantiasa berhati-hati. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, sesungguhnya surga itu lebih dekat daripada kalian, lebih dekat kepada kalian daripada tali sandalnya. Neraka juga demikian. Ya, artinya bisa saja dengan sesuatu yang sangat sederhana kita masuk surga, dan bisa jadi dengan sesuatu yang sangat sederhana kita masuk neraka. Kemudian wa mimma yadullu ala annahu ibadah anna Allah amtadaha al-mufina bin nudhur. Dan bukti bahwa nadar ini adalah ibadah, Allah Subhanahu wa taala memuji pelaku-pelakunya, memuji orang-orang yang bernadar. Ya, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala itu menandakan perbuatannya itu adalah ibadah. Ya, diberi dia pahala oleh Allah Subhanahu wa taala menandakan perbuatannya itu adalah ibadah. Ya. Seringkali orang salah ketika dilarang melakukan suatu
perayaan-perayaan seperti perayaan Maulid atau yang lain-lainnya, ketika dilarang mereka mengatakan ini tradisi, ini sudah merupakan adat istiadat. Ini salah. Tradisi atau adat istiadat, pelakunya dia tidak mengharapkan pahala. Ya, dia hanya ingin bersenang-senang, ingin menjalankan kebiasaan ibu bapaknya atau nenek moyangnya. Kalau dia sudah mengharapkan pahala, maka itu bukan lagi adat istiadat, tapi itu adalah apa? Ibadah. Ya. Jadi di antara tanda-tanda bahwa nazar ini adalah ibadah, Allah Subhanahu wa taala memuji pelakunya. Wa hadza yadullu ala ridahu. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap orang yang bernazar itu. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memujinya kalau Allah Subhanahu wa taala tidak meridainya. Ya, dan ridha Allah Subhanahu wa taala lebih besar dari segala-galanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ridwanun minallahi akbar." Ridha Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar dari segala-galanya. Wa sabaqa ma'ana anna kulla ma yardahu Allah fahuwa ibadah. Dan sudah kita jelaskan sebelumnya bahwa segala sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala maka itu adalah ibadah. Kemudian kata Syekh, walihada law qala qailun, oleh karena itu seandainya ada seseorang yang mengatakan nadrun alayya li Jibril aw lin nabi aw li fulan fa inna hadha min asy-syirkil akbar. Seandainya ada orang mengatakan nazar atas diriku untuk Jibril, dia bernazar untuk Jibril, atau dia bernazar untuk Nabi, atau dia bernazar untuk apa saja, untuk kuburan. Ya, seperti sering orang mengatakan, kalau anak saya sehat, kalau anak saya sembuh, saya bernazar untuk membayar listriknya makam ini selama sekian bulan. Ini nazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dan nazar ini adalah ibadah, diperuntukkan, dialihkan kepada selain Allah, maka ini adalah termasuk syirkun akbar. Syirik yang besar. Ya, pelakunya kekal di neraka, keluar dari Islam. Dan lihat ayolah ikhwah, dosa yang begitu besar ini banyak dientengkan oleh kaum muslimin. Ya, tidak ada yang mengingatkan mereka dari dosa yang sangat-sangat besar ini. Nasallallahu salaman afiyah. Ketika ada seseorang yang naik ke masjid tanpa sandal, semua orang ribut. Ya. Namun ketika seseorang melakukan dosa yang sangat besar, tidak ada orang yang menegurnya, tidak ada orang yang mengingatkannya. Faedah yang kedua, anna hadhihi al-ayah fiha madhun wa thana'un 'ala al-mufina lin-nudhur. Di dalam ayat ini terdapat pujian-pujian terhadap orang-orang yang melaksanakan nadarnya. Ma'a annahu sallallahu alaihi wasallam qala inna an-nadra la ya'ti bi khair. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya mengatakan bahwa nazar itu tidak mendatangkan kebaikan. Ya. Jadi kita dilarang bernazar karena nazar itu tidak akan mendatangkan kebaikan. Nazar itu tidak akan merubah takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan dirubah oleh nazar. Kemudian ikhwani fi din azakumullah, ini menunjukkan bahwa mereka itu meskipun nazar ini adalah sesuatu yang mustahab dan
tidak mendatangkan kebaikan, mereka tetap melaksanakannya karena Allah Subhanahu wa taala, maka yang lebih besar dari itu, maka pasti mereka akan mengerjakannya karena Allah. Kalau yang kecil yang tidak bisa mendatangkan kebaikan saja mereka kerjakan karena Allah, lalu bagaimana dengan yang lebih besar? Ya, seperti berjihad, seperti salat, seperti puasa, seperti sedekah, seperti haji dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau yang mustahab, yang tidak mendatangkan kebaikan saja, mereka melaksanakannya karena Allah. Lalu bagaimana dengan ibadah-ibadah yang lebih besar? Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, ini menunjukkan bahwa setiap muslim harus dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal sekecil apapun dia harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Lihat ayo ikhwah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man bana lillahi masjidan kamifhas qatatin bana Allahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun untuk Allah rumah, maksudnya apa? Masjid. Membangun masjid kamifhas qata, meskipun sebesar sarang burung, maka banallahu lahu baitan fil jannah. Allah Subhanahu wa taala akan membangun untuknya rumah di dalam surga. Kalau dalam surga itu rumah artinya maksudnya adalah apa? Istana. Ya. Jadi ikhwani fillah azakumullah, dan banyak orang-orang yang membangun masjid yang sangat besar. Masjidnya sampai lebih dari 1 hektar, menghabiskan uang puluhan miliar. Namun karena dia ingin namanya disebut, ingin menjadi suatu kebanggaan bagi keluarganya, tentunya ini adalah apa? Tidak mungkin dia akan mendapatkan pahala secuil pun, tidak mungkin. Bahkan bisa jadi niatnya itu akan menjadi malapetaka yang sangat besar baginya di akhirat nanti. Ya, nas'alullah salam al-afiyah. Ikhwani fid din azakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari bertanya kepada sahabat-sahabatnya. Nabi mengatakan, "Maukah aku tunjukkan kalian tentang asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi?" Ya, sahabat berkata, "Ya Rasulullah, apa itu syirik yang tersembunyi?" Nabi tidak menjelaskan definisinya, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan. Apa itu? Yaitu an yaqumar rajulu wa yusalli wa yuzayyinu min salatihi lima yara min nadharir rajuli. Yaitu seseorang yang salat, yang berdiri kemudian dia salat, dia perbaiki salatnya bukan karena Allah, tapi ya, kenapa? Lima yara min nadharir rajul, karena ada orang yang melihatnya. Jadi qiyamnya diperindah karena ada orang melihatnya, rukuknya, sujudnya diperindah, diperbagus karena ada orang yang melihatnya. Lihat ikhwani fiddin azakumullah, ibadah yang sangat mulia ini, ibadah yang paling pertama akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, seharusnya dia akan mendapatkan pahala yang sangat-sangat besar. Namun ternyata bukan pahala yang dia dapatkan adalah murka dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang riya, orang-orang yang sum'ah, nanti di akhirat mereka akan diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengatakan kepada mereka, "Idhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya." Pergilah sana, ya, kepada orang-orang yang kalian mengharapkan pujian dari mereka. Mintalah kepada mereka pahala sekarang. Mampukah mereka memberikan kalian pahala? Mampukah mereka memberikan kalian balasan? Mana mungkin itu? Ya, Allah itu adalah sifatnya apa? Maliki yaumiddin. Dia penguasa pada hari kiamat itu. Di bacaan yang lain, Maliki yaumiddin, raja pada hari kiamat nanti, pada hari pembalasan itu.
Jadi dia yang berhak memasukkan si fulan ke surga, fulan ke neraka. Ya, tidak ada orang yang bisa membantu orang lain di sana. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, lihat meskipun itu adalah syirik kecil, namanya saja syirik kecil, dia bisa menghapuskan pahala ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, walidha hakama ba'dul ulama'i 'ala an-nadhr al-mu'allaq bi annahu makruh. Oleh karena itu sebagian para ulama mengatakan bahwa nazar itu adalah makruh. Bernazar makruh. Bahkan sebagian para ulama mengatakan nazar itu adalah haram. Ya, karena sebelum dia bernazar dia tidak punya beban apa-apa. Tapi begitu dia bernazar maka dia sudah punya beban. Imma beban puasa, atau menyembelih seekor kambing, atau seekor ayam, atau yang lain-lainnya. Berarti dia membebankan dirinya dengan sesuatu yang tidak pernah dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala ta'arud bainal ayah wa hadzal hadits li'anna al-makruh aw al-muharram fi an-nadri innama huwa 'aqduhu ibtida'an faman kana fi 'afiyah fala yanzur. Tidak ada pertentangan antara ayat ini yufuna bin nadri dan hadis Nabi yang tadi bahwa nazar ini tidak mendatangkan kebaikan. Ya, tidak ada pertentangannya. Mungkin orang kalau membaca dari pertama kali dia kira ada pertentangan. Yufuna bin nadri, Allah memuji orang-orang yang melaksanakan nazarnya. Tapi di sini dikatakan bahwa nazar itu tidak mendatangkan kebaikan. Ya, jadi seolah-olah ada pertentangan, padahal tidak ada pertentangan sama sekali. Ya, nazar, di mana kita baru mengatakan bahwa nazar itu adalah makruh dan ada mengatakan haram. Ya, yang makruh, yang haram itu adalah memulai bernazar. Tapi kalau sudah nazar dijatuhkan maka dia wajib untuk memenuhi nazarnya. Memulai nazar itu adalah makruh atau haram. Ya, karena dia bebankan dirinya dengan sesuatu yang tidak dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila dia sudah bernazar maka dia wajib untuk memenuhi apa? Memenuhi nazarnya. Ya. Kemudian faedah yang ketiga. Anna tankiral yaum wa yakhafuna yauma. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan hari apa. Yakhafuna yauman. Mereka mengkhawatirkan, mereka
Jadi di hari itu Allah menjelaskan di hari itu ada syarr, ada kejelekan, ya, ada siksaan yang tidak ada orang mengetahui bagaimana dahsyatnya kecuali Allah. Kemudian siksaannya itu bagaimana? Mustatir di mana-mana. Ya, di setiap sudut ada siksaan yang sangat-sangat mengerikan. Nas'alullah salama wal afiyah. Jadi ikhwani fillah azakumullah, bersiap-siaplah untuk menghadapi hari ini. Karena ikhwani fillah azakumullah, seorang apabila dia sudah meninggal dunia, maka faqad qamat qiyamatuh, telah tiba hari kiamatnya. Ada kiamat yang umum, ada kiamat yang khusus. Kiamat yang khusus ini adalah kematian. Seseorang apabila dia telah tiba, telah meninggal dunia, maka datanglah baginya hari kiamat itu, hari kiamatnya dia. Dan ikhwani fillah azakumullah, kita sadar atau tidak, detik demi detik yang berlalu itu adalah bagian dari umur kita yang tidak mungkin akan kembali. Ya, tidak mungkin akan kembali. Bagaimanapun kita minta kepada Allah untuk dikembalikan, tidak mungkin akan kembali. Ya, ikhwani fillah azakumullah, orang yang meninggal dunia, dia akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kembali ke dunia untuk melakukan amal-amal saleh. Ya. Dia mengatakan, "Qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu." Kalla. Ya. Mereka mengatakan, "Ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia." Ya. Kenapa dia minta demikian? Karena dia menyesal. Karena selama hidupnya di dunia yang 70 tahun, 75 tahun, atau 80 tahun, dia tidak isi dengan ketaatan-ketaatan. Ya, banyak waktunya yang dia sia-siakan. Ya. Nah, orang yang seperti ini dia akan menyesal dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kembali lagi ke dunia, untuk melakukan amal-amal saleh. Dia mengatakan, la'alli a'malu salihan, agar aku mengisi waktu-waktu dengan melakukan amal-amal saleh. Tapi mungkinkah permintaan itu akan dikabulkan oleh Allah? Tidak mungkin. Kalau seseorang sudah masuk ke kubur atau berpindah ke alam akhirat, maka tidak mungkin lagi dia akan apa? Dikembalikan ke dunia. Di sanalah dia apa? Di sanalah dia akan menyesal. Nas'alullah as-salamah. Ya, jadi ikhwan fillah azakumullah. Kita diperintahkan untuk bersiap-siap. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Allah, ya, hari yang sangat mengerikan, hari yang sangat menakutkan, ya, ketika seseorang itu berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Abu Bakar mengatakan, seandainya aku adalah daun, sehelai daun yang dimakan oleh onta atau kambing, kemudian dikeluarkan lagi. Saking takutnya berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin berat, besar iman seseorang, maka dia akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah menjelaskan, wa amma man khafa maqama rabbih, dan barang siapa yang takut pada hari di mana dia akan berdiri di hadapan Allah. Dan semua kita akan berdiri. Ya, tidak ada satu pun yang tidak akan berdiri di hadapan Allah. Untuk apa? Bukan untuk ngobrol, bukan untuk ditanya apa kabar, sehat enggak, tidak, tapi untuk mempertanggungjawabkan semua
yang dia pernah lakukan di muka bumi ini. Maka silahkan antum mau bermaksiat, silahkan. Ya, antum mau melakukan ketaatan, silahkan. Antum mau menipu orang, silahkan. Antum mau berkhianat, silahkan. Ya, antum mau berzina, mau minum khamar, silahkan. Tapi ingat, satu saat kita akan berdiri di hadapan Allah, lalu ditanya tentang sesuatu yang sekecil-kecilnya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua hafal firman Allah yang mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang melakukan kebaikan meskipun itu adalah sebesar biji zarrah, debu yang masuk lewat jendela di pagi hari, maka dia akan melihat hasilnya. Dan barang siapa yang melakukan kejelekan meskipun itu sebesar biji zarrah, dia juga akan melihat hasilnya. La ilaha illallah. Kalau yang sebesar itu akan dihisab oleh Allah, lalu bagaimana dengan yang lebih besar dari itu? Ya, makanya ikhwan fillah azakumullah, berhati-hatilah bertindak. Ya, sebelum melakukan sesuatu, pikirkan dulu, apakah yang saya lakukan ini diridhoi oleh Allah atau tidak. Ya, sebelum mengucapkan sesuatu, pikirkan dulu. Ya, ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Karena apa kata Rasulullah SAW? Betapa banyaknya orang-orang yang mengucapkan kata-kata ma yulqilaha balan. Ya, dia tidak pernah memikirkan akibat dari ucapannya itu. Ya, apa akibatnya? Allah Subhanahu wa taala melemparkannya ke dalam neraka ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib. Lebih jauh daripada timur dan barat. Ya, jarak antara terbitnya matahari dan tenggelamnya matahari itu berapa kilo itu? Ya, tidak ada orang tahu. Itu gara-gara ucapan-ucapan yang dia tidak pikirkan akibatnya. Jadi seorang muslim yang menyadari, yang meyakini bahwa dia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lalu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kelanjutan ayat itu wa nahan nafsa 'anil hawa. Ya, dia tahan dirinya, dia tahan hawa nafsunya untuk tidak melakukan maksiat-maksiat, tidak melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata ikhwan fillah azakumullah, maksiat-maksiat ini dia lezat, dia nikmat maksiat ini. Ya, sehingga saking lezatnya terus-menerus diulang. Namun akibatnya di akhirat, nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah, siksaan yang pedih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Setelah itu Allah mengatakan apa? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang seperti ini, yang takut di saat dia akan berdiri nanti di hadapan Allah, kemudian dia menahan hawa nafsunya, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tempat tinggalnya adalah di surga. Wa innal jannata hiya al-ma'wa. Kemudian jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan hari itu hari apa, tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifatnya. Apa sifatnya hari itu? Allah mengatakan syarruhu yakhafun wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Kejelekannya menyebar di mana-mana. Lalu kata Syekh, yani 'azimun wa fadhi'un wa huwa syadid. Ya, jadi hari itu adalah hari yang sangat-sangat mengerikan, yang sangat-sangat menakutkan. Ikhwani fillah azakumullah, belum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah merasakan kesulitan yang luar biasa. Ya, di mana kita akan berdiri menunggu, ya, di tempat yang padat sehingga kita tidak bisa bergeser ke kiri atau ke kanan, ke maju atau mundur, tidak bisa duduk pun tidak bisa. Bagaimana pegalnya, bagaimana lelahnya. Matahari didekatkan di atas kepala kita 1 mil.
Ya, satu mil itu beberapa senti. Coba anda perhatikan ayat ikhwan. Ketika kita berdiri di lampu merah, pasti kita mencari apa? Tempat yang teduh. Ya, tidak tahan kita dengan panasnya matahari. Padahal coba bagaimana jaraknya itu? Berapa juta kilo dari dunia ini jaraknya? Ya, masih kita mencari tempat untuk berteduh. Lalu bagaimana kalau didekatkan nanti oleh Allah Subhanahu Wa Taala 1 mil? Mil itu adalah besi celak itu. Bagaimana panasnya? Ya, maka hari itu pasti kita akan lihat, kita akan rasakan. Ya, kita akan rasakan panasnya, kita akan rasakan lelahnya. Ya, la ilaha illallah. Jadi khairuddin azamullah, yang menanti kita ini adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Akan tetapi kata Syekh, lakinnahu ala ibadillahi azza wa jalla al-muttaqin. Akan tetapi kondisi yang begitu mengerikan, begitu menyakitkan, itu akan menjadi bagi orang-orang yang bertakwa khair, kebaikan, ya, aman, keamanan, rahah, kenyamanan. Karena bagaimana tidak, ayo lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa ada orang-orang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di saat semua orang mengalami kepanasan yang luar biasa. Ya, ikhwan fillah azzakumullah. Berapa lama kita akan berdiri di sana? Berapa lama kita akan kelelahan? Ya, itu 1 hari. Namun 1 hari di sisi Allah Subhanahu wa taala sama seperti 1000 tahun. Alfi sanatan mimma ta'udun. Tapi yang 1000 tahun ini bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala kama baina adh-dhuhri wal 'ashri. Sama seperti waktu antara zuhur dan asar. Allah tidak menggunakan sekian jam, sekian menit, sekian, tidak, tapi digunakan 2 waktu sholat, zuhur dan asar. Kenapa demikian? Karena orang-orang yang beriman dan bertakwa itu dia sangat cinta kepada sholat. Ya, sampai-sampai waktu berdirinya pun di akhirat nanti dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan sholat. Tidak diukur dengan waktunya jam sekian jam, tapi diukur dengan apa? Dengan sholat. Saking cintanya mereka kepada sholat dan saking cintanya Allah Subhanahu wa taala juga kepada sholat. Ya, maka itu berarti orang-orang yang tidak memperbaiki kondisi sholatnya, maka ini adalah sesungguhnya dia berada dalam keadaan yang sangat-sangat membahayakan. Karena sholat ini adalah ibadah yang paling pertama akan dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ditanya kenapa sampai kamu tua, sampai kamu mati, kamu tidak tahu arti wajah wajhal ladzi fatara samawat. Apa jawaban kita nanti? Itu pasti akan ditanya. Kalau dzarrah saja ditanya,